Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi dengan saya, Hari Santoso. Pada video ini, yaitu Power System Series, saya ingin berbagi ilmu yang saya beri judul Perjalanan Sebuah Single Line Diagram atau SLD. Tema lengkapnya adalah siklus perancangan suatu sistem kelistrikan. Video ini merupakan bagian perkenalan atau introduksi yang merupakan video bagian pertama dari seri siklus perancangan secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita mulai. Baiklah, jika Anda melihat sebuah single line diagram seperti dari beberapa contoh berikut ini, misalnya pada contoh pertama, diagram ini adalah SLD dari sebuah apartemen dengan beberapa puluh tower yang merupakan gambar desain awal saat tender. Fasilitas utama dari sistem kelistrikannya terletak di basement, yaitu berupa sistem distribusi MV atau tegangan menengah, trafo distribusi, step down ke 220/380, panel distribusi utama LV, dan yang dilengkapi dengan genset sebagai backup saat listrik dari utilitas mati. Berikutnya, diagram di sebelah kiri adalah SLD MV-nya yang lebih jelas, juga gambar desain awal saat tender. Sedangkan diagram di sebelah kanan adalah overall SLD aktual yang disederhanakan. Di sini terlihat bahwa antara saat desain awal dengan aktualnya terjadi perbedaan yang cukup besar, terutama pada jumlah trafo distribusi dan genset. Tentunya jika dilakukan reverse engineering, karena dokumen yang tersedia tidak lengkap, tidak ada gambar as-built, akhirnya akan ketemu titik perbedaan antara desain awal dengan pelaksanaan aktualnya. Bisa jadi, asumsi awal kebutuhan beban yang jauh lebih besar dari yang dibutuhkan, sehingga pada awal pelaksanaan dilakukanlah optimasi dari peralatan yang akan dipasang. Pada contoh kedua, diagram ini adalah instalasi pabrik gula yang interkoneksi dengan utilitas. Awalnya, pabrik gula tersebut tidak terintegrasi dengan utilitas atau jala-jala, tetapi dengan adanya proyek renovasi total dari sistem pembangkitnya, turbin uap, dan prosesnya, boiler, ternyata menghasilkan daya yang lebih besar dari kebutuhan prosesnya, sehingga daripada energi berlebih tersebut dibuang percuma, lebih baik dijual ke utilitas meskipun dengan harga yang rendah. Pada contoh ketiga, diagram ini adalah instalasi pembangkit listrik tenaga mesin gas. Karena terletak jauh dari gardu induk atau di tengah-tengah jaringan MV, maka kehadiran PLT-MG tersebut juga berfungsi sebagai voltage booster. Karena tanpa kehadiran PLT-MG tersebut, tegangan di titik sambung bisa drop sampai 20 hingga 30%, sehingga penyaluran dayanya yang sampai ke pelanggan menjadi tidak optimal. Dari contoh gambar-gambar single line tersebut, ternyata gambar single line diagram tersebut sudah melalui suatu siklus proses yang panjang. Saya sebut sebagai siklus perancangan. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai siklus proses yang panjang tersebut. Jika Anda sudah memahaminya, maka siklus proses yang panjang tersebut menjadi lebih mudah. Selanjutnya, saya mengajak Anda untuk ikut menggalinya, menelusuri bagaimana sampai diagram tersebut dibuat. Dari referensi berikut ini, akan saya jelaskan di mana siklus tersebut lebih banyak menjelaskan suatu sistem jaringan pada tegangan menengah, meskipun bisa juga untuk diaplikasikan pada jaringan tegangan rendah maupun jaringan tegangan tinggi, dengan kadar yang berbeda, karena fenomena yang terjadi pada masing-masing level tegangan juga berbeda-beda. Materi utama saya ambil dari Kahir Teknik nomor 169, High Voltage Industrial Network Design. Anda juga dapat mendownloadnya pada link di bagian penjelasan video ini. Sebagai perbandingan, saya juga merefer ke IEEE 242 1986
yaitu Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power System untuk saling melengkapi, terutama terkait dengan koordinasi proteksi. Terlihat dari kedua diagram tersebut memiliki kesamaan secara eksplisit, misalnya seperti yang saya highlight di bawah ini. Mari kita lihat bagaimana siklus perancangan itu. Tentunya semua kembali kepada pengalaman masing-masing, aspek apa yang harus ditekankan atau diperhatikan, karena setiap sistem kelistrikan belum tentu sama karakter, fungsi, dan kegunaannya. Tetapi paling tidak dapat memberikan semacam petunjuk bagaimana aliran proses tersebut terjadi. Menurut saya, desain atau perancangan memiliki nilai seni, yang mana setiap desainer akan memiliki preferensi yang berbeda-beda. Dari penjelasan di atas, selanjutnya saya akan menggunakan diagram yang di sebelah kiri. Saya dapat menjelaskan secara runut sesuai dengan alirannya. Dapat saya jelaskan bahwa diagram di atas minimal mempunyai dua bagian loop, yaitu bagian loop pertama adalah loop untuk analisa dan seleksi, mulai dari kebutuhan yang harus dipenuhi sampai overall SLD draft. Dan bagian loop kedua adalah bagian loop untuk validasi dan optimisasi, dari struktur skema kelistrikan sampai titik simpang apakah kebutuhan utama dan semua tantangan terpenuhi, dan berakhir di overall SLD yang lebih update. Jika tidak, maka loop harus bergerak lagi sehingga akan diperoleh overall LSD juga yang lebih update. Jika ada perubahan parameter, maka loop harus bergerak lagi. Baiklah, kita mulai dengan bagian loop pertama, yaitu tentang kebutuhan yang harus dipenuhi dan mengatasi tantangan sampai dengan overall SLD yang berupa draft. Kebutuhan yang harus dipenuhi misalnya sebagai berikut. 1. Aman terhadap manusia. 2. Aman terhadap properti atau peralatan. 3. Sumber daya yang berkesinambungan, misalnya agar produksi tidak terhambat. Biasanya beban dapat dibagi 3 kelompok atau grup, yaitu normal, esensial, dan sensitif. Keempat, kemudahan mengoperasikan jaringan, misalnya memudahkan manuver. Kelima, biaya instalasi yang minimum. Ada 3 biaya yang perlu dipertimbangkan: initial investment cost, operating dan maintenance cost, cost of production losses. Keenam, optimisasi energi listrik berupa biaya dan kualitas. Ketujuh, perubahan dan pengembangan jaringan ke depan, di mana pentingnya asesmen untuk pengembangan ke depan. Kedelapan, upgrading peningkatan jaringan perlu mempertimbangkan faktor keterbatasan dari fasilitas yang sudah ada. Kemudian tantangan yang perlu diatasi misalnya sebagai berikut. 1. Proses industrial. Industri dengan motor-motor besar, arc furnace, penggunaan peralatan elektronik daya besar. Jadi beda sektor industri, beda pula karakteristik jaringannya. 2. Proses electrical. Limitasi, starting motor, dan stabilitas, yaitu harus dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan norma standar yang berlaku. Ketiga, karakteristik utilitas, misalnya kapasitas hubung singkat, sistem earthing, transient, dan kualitas. Keempat, keadaan cuaca dan geografis lokasi tertentu, misalnya suhu, humidity, kecepatan angin, lingkungan, ketinggian, probabilitas sambaran pesir di lokasi tersebut, kemudian akses. Kelima, compliant terhadap standar, baik lokal maupun internasional. Tampil gambar berikut ini menunjukkan contoh-contoh jenis gangguan, apa penyebabnya, apa akibatnya, serta bagaimana cara untuk mengatasinya. Terkait dengan harmonik, memang tidak disebutkan pada tampil gambar di atas.
Load survey atau bisa juga load list atau daftar beban merupakan langkah yang esensial dalam perancangan jaringan yang meliputi daftar beban yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu, termasuk load factor dan diversity factor. Ini biasanya berlaku untuk mendesain sistem kelistrikan yang baru. Berikutnya, pengelompokan kebutuhan daya secara geografis tergantung ukuran dari lokasi. Ketiga, mengidentifikasikan pengelompokan beban, misalnya normal, esensial, dan sensitif. Memang ini lebih banyak dipakai untuk sisi tegangan rendah. Untuk industri tertentu, terutama yang melibatkan proses, maka pengelompokan load list sesuai dengan prosesnya menjadi penting, karena keterkaitan beban-beban tersebut di dalam prosesnya. Misalnya, jika salah satu pompa mati, maka pompa-pompa lainnya yang terkait dengan proses tersebut juga harus mati. Juga dapat saya tambahkan di sini, terutama untuk instalasi yang memiliki kelebihan daya atau excess power, atau pembangkit seperti contoh PLTMG di atas, maka aliran daya ekspor-impor juga merupakan faktor yang harus dipertimbangkan, karena akan berpengaruh terhadap transien di jaringan. Gambar-gambar berikut ini adalah contoh survei beban selama beberapa bulan untuk parameter tertentu, yaitu level tegangan, daya yang dikirim ke utilitas, serta faktor daya. Saya menyebutkan sebagai data historical yang dapat dianalisa lebih lanjut melalui forensic engineering sesuai dengan kebutuhan. Sekilas sepertinya lengkap, tetapi ternyata masih juga diperlukan data lain, misalnya yaitu kontribusi beban dari masing-masing penyulang serta kontribusi daya dari utilitas. Pemilihan level tegangan terutama ditentukan oleh konsumsi listrik atau daya yang dibutuhkan, serta jarak atau lokasi, serta bagaimana mentransmisikan dan mendistribusikannya. Jadi, pada tegangan pelanggan, misalnya di tegangan rendah, mungkin mendapatkan aliran listrik dari jaringan distribusi 20 kV. Biasanya, dari pihak utilitas akan mensyaratkan power factor minimum pada titik pelanggan. Kompensasi daya reaktif biasanya diperlukan agar dapat memenuhi kriteria di atas. Kasus pada umumnya adalah kompensasi reaktif kapasitif dengan kapasitor, tetapi pada kasus tertentu bisa juga kompensasi reaktif induktif dengan reaktor. Perlu dicatat bahwa kompensasi reaktif yang berlebihan dapat berpengaruh kurang baik terhadap sistem kelistrikan. Tergantung dari jenis instalasinya, sumber cadangan harus dipasang untuk melindungi manusia, seperti yang disebutkan dalam standar dan hukum. Misalnya, lampu emergency rute arah exit, juga untuk mempertahankan agar fasilitas produksi tetap dapat beroperasi. Banyak dasar alasan jika sebuah instalasi memiliki pembangkit sendiri, misalnya untuk mensuplai load sensitif, karena tarif listrik dan ketersediaan bahan bakar yang murah. Karena memang instalasi tersebut juga menghasilkan energi, bisa dalam bentuk thermal, umumnya uap atau mechanical atau excess power. Juga perlu tegangan yang stabil agar proses tidak shutdown. Beban tertentu dapat menyebabkan interferensi pada jaringan, sehingga perlu adanya pemisahan beban sesuai dengan jenis bebannya untuk mengisolasi beban-beban yang berfluktuasi, yaitu salah satu caranya dengan memisahkan sumbernya atau trafo distribusinya. Titik ini merupakan akhir dari loop pertama yang akan menghasilkan membangun struktur skema awal atau draft. Selanjutnya dapat di fine tune atau diupdate sesuai dengan tantangan atau batasan yang harus dihadapi. Mungkin tidak sekali putaran saja, mungkin bisa beberapa kali putaran, tergantung dari kompleksitas yang dihadapi. Overall SLD ini akan menjadi titik start atau awal untuk optimasi teknis dan ekonomis.
Bagian loop berikut ini merupakan bagian kedua, yaitu untuk validasi dan optimasi dari struktur skema kelistrikan sampai pada titik simpang apakah kebutuhan utama dan semua tantangan terpenuhi, dan akhirnya berhenti di overall SSD yang lebih update. Di sini maksudnya adalah earthing system netral, bukan earthing peralatan. Sesuai dengan standar dan peraturan, maka proteksi terhadap direct contact dan indirect contact menjadi keharusan untuk semua sistem kelistrikan. Sistem earthing harus dipilih sesuai dengan kriteria tertentu yang bisa berbeda-beda, baik di high voltage, medium voltage, atau di low voltage. Bahkan penerapan beberapa sistem earthing yang berbeda bisa lebih menguntungkan. Gambar berikut ini adalah beberapa macam sistem earthing netral dengan kelebihan, kekurangan, dan penerapan praktisnya. Misalnya earthing netral langsung, earthing dengan reaktansi, earthing dengan resonansi atau Petersen coil, earthing dengan tahanan, earthing yang terisolasi. Dapat saya tambahkan di sini bahwa di setiap titik earthing dalam hal ini adalah netral system yang di-earthingkan untuk dibedakan dengan equipment earthing akan merupakan generator V0 yang merupakan sumber arus gangguan ke tanah. Hal inilah yang sering diabaikan. Untuk pertimbangan safety dan biaya, pentingnya untuk memilih rating peralatan yang terbaik, misalnya untuk kabel, untuk menghindari overdesign. Perhitungan lebih akurat dibutuhkan untuk menentukan penampang minimum dengan memperhatikan besarnya arus short circuit, arus starting atau interest, drop tegangan, rugi-rugi, dan sebagainya. Koordinasi insulasi akan dihadapkan pada kompromi antara teknis dan ekonomis untuk melindungi manusia dan peralatan terhadap overvoltage, baik eksternal misalnya sambaran petir, atau internal switching. Ada 3 jenis overvoltage yang dapat menyebabkan flashover dan dapat menyebabkan kegagalan insulasi yang dapat merusak peralatan, yaitu power frequency overvoltage, switching surge, atmospheric overvoltage atau sambaran petir. Tujuan dari penerapan peralatan proteksi atau relay adalah mengisolasi gangguan secepatnya, sehingga bagian lain yang sehat tetap dapat beroperasi. Pemilihan sistem proteksi yang tepat untuk memperoleh diskriminasi tripping yang jika perlu menerapkan teknik diskriminasi yang berbeda-beda, yaitu kombinasi dari data dan variabel seperti arus, tegangan, turunan arus dan tegangan, misalnya frekuensi, daya, dan sebagainya, waktu, informasi atau status digital atau data logik, arah atau direksional, jarak geografis, serta gabungan dari diskriminasi di atas. Dari pengalaman pribadi saat pelaksanaan suatu proyek di mana informasi awal belum tersedia secara detail, maka dengan berjalannya detail desain sesuai dengan progres dari proyek tersebut, dalam hal ini berkaitan dengan asesmen dari sistem proteksi, bisa saja terjadi adanya perubahan atau penambahan proteksi yang minimum diperlukan, yang juga berkaitan dengan safety dan kemudahan mengoperasikannya. Untuk menemukan kompromi teknis dan ekonomis, perlu dihitung beberapa macam nilai short circuit untuk menentukan making dan breaking capacity, ketahanan terhadap gaya elektrodinamik, setting proteksi. Perlu dipertimbangkan kontribusi motor pada arus short circuit untuk motor-motor yang menggunakan starter doll atau direct online, sehingga membuat total arus short circuit meningkat, merupakan penjumlahan vektor dari arus short circuit sumber dan arus short circuit mesin atau motor. Tetapi dengan penggunaan peralatan elektronik seperti VSD atau variable speed drive, kontribusi arus short circuitnya dapat diabaikan. Perhitungan simulasi fluktuasi tegangan perlu dilakukan untuk semua kemungkinan kondisi yang mungkin terjadi. Pada umumnya adalah kondisi operasi normal dan kondisi operasi terganggu. Dengan demikian, apakah skema dan filosofi operasinya, serta rating peralatan sudah mencukupi. Metode starting yang umum dipakai
harus menyediakan torsi akselerasi yang cukup dengan memperhatikan drop tegangan yang diperbolehkan, misalnya 15%. Gambar berikut ini menunjukkan beberapa metode starting, kebutuhan dan penerapan aplikasinya. Tidak termasuk di sini starting dengan peralatan elektronik seperti soft starter atau variable speed drive. Meskipun tidak disebutkan di dalam diagram, perlu ditambahkan di sini yaitu stabilitas dinamis jaringan. Saat kondisi statis, keseimbangan tertentu terjadi. Keseimbangan ini dapat dipengaruhi oleh abnormalitas atau gangguan dan manuver normal operasi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan, baik yang sesaat maupun yang sampai hilang kestabilan. Untuk mengurangi risiko tersebut, sehingga tidak perlu sampai blackout, maka perlu dilakukan tindakan seperti contoh berikut ini. Misalnya, load shedding sebagian beban, jaringan yang lebih kuat, relay proteksi dengan reaksi yang lebih cepat, struktur jaringan dengan memisahkan sirkuit beban normal, non-esensial, esensial, dan sensitif. Akhir dari bagian loop teknis dan ekonomis ini adalah berupa persimpangan. Apakah semua kebutuhan utama dan tantangan atau batasan sudah tercapai? Jika iya, maka loop berakhir di overall SLD yang tentunya lebih update. Jika tidak, maka loop akan kembali ke bagian pertama, yaitu loop analisa dan seleksi, memperbaiki parameter yang sudah ada sebelumnya. Memang tidak akan semuanya sempurna untuk diatasi, karena dibatasi oleh faktor teknis dan ekonomis, bahasa kerennya tekno-komersial. Dan perjalanan sebuah SLD akan berhenti sementara, sampai ada perubahan parameter dari kebutuhan dan tantangan batasan. Dalam realitasnya, Anda bisa langsung mulai dari sketsa awal single line diagram, yang akhirnya semakin lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Setelah menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, atau komen. Selanjutnya, mari kita mulai. Selanjutnya, saya sedang mempersiapkan modul video lanjutannya. Harap sabar menunggu ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih.